Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kurniawati dari kelas Sistem Informasi 2016B, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan studi kasus dalam pemrograman bahasa C. Nah, di dalam kita mempelajari array struktur, saya mempunyai beberapa studi kasus. Di antaranya telah menyelesaikan studi kasus yang pertama, dan saya akan mencoba menyelesaikan untuk studi kasus yang kedua, di mana studi kasusnya yaitu barang yang pernah kita miliki, terutama elektronik, memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Buatlah program menampilkan data yang tersimpan dalam variabel array dalam struktur. Data ditampilkan berdasarkan input dari luar. Nah, untuk menyelesaikannya, saya menggunakan dep C++. Maka kita akan coba untuk menyelesaikan studi kasus tersebut. Nah, studi kasus tersebut saya sudah menyiapkan di sini skrip dari programnya. Dan di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa yang ada di dalam skrip program untuk data barang yang akan diperoleh spesifikasinya. Nah, saya menggunakan 3 file header, di mana yang pertama adalah Conio. Conio sendiri adalah untuk pemanggilan fungsi code dan chain, dan ditambahkan fungsi get untuk menahan tampilan pada saat di running, karena terdapat pada file header Conio ini. Selanjutnya yang kedua yaitu file header iostream, di mana iostream ini tidak memakai .h pada dep C++, karena jika memakai .h akan terjadi error. Dan iostream ini untuk pemanggilan fungsi code dan chain, di mana harus ditambahkan fungsi dari using namespace std ini. Nah, fungsinya untuk memberitahukan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan fungsi yang terdapat pada using namespace std ini, karena using ini terdapat pada fungsi code dan chain yang ada di dalam program dep C++. Nah, selanjutnya adalah inisiasi yang digunakan adalah in main, di mana tipe data yang digunakan adalah integer dengan variabel jumlah i dan x. Nah, selanjutnya adalah untuk struct barang, di mana buka kurung kurawal untuk memurainya statement pada pemrograman ini. Selanjutnya adalah tipe data yang digunakan untuk menginputkan struct barang ini adalah tipe data karakter, di mana tipe data karakter ini maksimal diisi oleh 100. Nah, tipe data karakter ini akan dengan variabelnya yaitu untuk nama barangnya dan untuk merek barang. Selanjutnya untuk dari spesifikasi yang pertama, spesifikasi kedua, spesifikasi ketiga, spesifikasi keempat, begitupun dengan spesifikasi kelima. Nah, di sini berarti untuk struct barang maka diisi maksimal 100. Selanjutnya adalah inisiasi variabel yang digunakan adalah in main, di mana inisiasi tipe data yang digunakan adalah integer dengan variabel a. Selanjutnya adalah untuk pengeluaran dari data barang dan spesifikasinya yang akan diproses melalui pemasukan chain. Nah, digunakan fungsi dari instruksi perulangan for, di mana a sama dengan 0 sebagai nilai awal dari 0, a kurang dari sama dengan 39 adalah sebagai nilai akhir, dan juga a++ ini, di mana a ini akan ditambahkan sampai batasan nilai a ini mencapai batasan nilai akhir. Selanjutnya adalah untuk pengeluaran dari pilihan-pilihan yang terlibat, di mana yang pertama adalah untuk inputan data, yang kedua adalah untuk tampilan data, dan yang ketiga adalah untuk proses keluar dari program ini. Nah, digunakan juga fungsi perulangan for, di mana yang telah saya jelaskan di atas.
Nah, digunakan fungsi dari pemilihan switch case, di mana pernyataan switch case ini merupakan statement yang digunakan untuk menentukan pilihan dari sejumlah pilihan yang terlibat. Nah, switch case ini berguna untuk memeriksa tipe data yang bertipe data karakter dan integer. Nah, di mana kita menggunakan pilihan case 1, yaitu untuk memasukkan jumlah barangnya yang akan diproses oleh pemasukan cin sebagai variabel jumlah. Selanjutnya digunakan instruksi for, di mana instruksi for telah saya jelaskan di atas sama. Selanjutnya untuk pengeluaran dari barang ke, di mana barang ini kita akan menginputkan berapa barang. Nah, selanjutnya adalah untuk penginputan dari nama barang yang akan diproses oleh cin barang dengan nama. Begitupun sama untuk pengeluaran oleh code dan pemasukan oleh cin sebagai merek barang yang akan diproses oleh cin merek, yaitu spesifikasinya, di mana spesifikasi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima sama yang akan diproses oleh pemasukan fungsi dari spesifikasi pertama sampai spesifikasi yang kelima. Selanjutnya digunakan fungsi dari break, di mana fungsi break ini adalah berhenti ketika operasi case tersebut sudah selesai, dengan maksud untuk mengakhiri bagian dari case 1. Nah, kita akan keluar menuju akhir dari switch-nya. Jika kita tidak memakai fungsi break ini, maka ketika kita penginputan pilihan akan terus berlanjut. Nah, selanjutnya untuk case 2, di mana untuk penampilan data dari data-data yang telah diinputkan pada case pertama. Selanjutnya untuk case 3, di mana untuk keluar program ini ketika kita memilih pilihan ketiga, maka akan keluar dari program. Selanjutnya ditambahkan fungsi dari default, yaitu untuk memberitahukan bahwa case yang terlibat hanya ada 3. Ketika kita memasukkan inputan 4, maka nomor yang Anda input salah karena tidak terlibat dalam proses switch case. Selanjutnya ditambahkan fungsi dari gauge, di mana untuk menahan tampilan pada saat running program. Nah, setelah skripnya sudah tersusun dan sudah saya jelaskan, maka saya akan mencobanya untuk di-compile, dan hasilnya adalah berhasil dengan error 0 dan warning 0, di mana saya akan mencobanya untuk running program. Data barang dan spesifikasinya, di mana saya akan pilih pilihan yang pertama, inputan data, masukkan jumlah barang satu saja sebagai contoh. Nah, nama barang yaitu handphone, dengan merek barangnya yaitu A depan S5e S5e. Spesifikasi yang pertama adalah dengan layar yaitu 5 inci. Selanjutnya yang kedua yaitu dengan adanya RAM-nya 1 GB. Selanjutnya yang ketiga adalah baterainya yaitu 2000 mAh. Selanjutnya yaitu yang keempat, ada juga menggunakan dari dual SIM card. Yang kelima adalah untuk
kamera, di mana kameranya yaitu untuk kamera belakang 5 megapiksel plus kamera depan yaitu 2 megapiksel. Selanjutnya adalah kita memilih yang kedua, pilihan kedua yaitu tampilkan data, di mana data-data yang telah diinputkan pada pilihan pertama yaitu akan ditampilkan pada pilihan tampilan data yang kedua dengan spesifikasi yang telah tersedia di dalam inputan data. Yang ketiga, kita memilih keluar, maka studi kasus ini berhasil untuk diselesaikan. Dan saya memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan semoga dapat bermanfaat. Dan sampai ketemu di studi kasus yang selanjutnya. Dan diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.